Kalau orang-orang muda sekarang kan banyak bilang katanya privilege ya, udah bisnis sudah jalan. Nggak tahu tuh orang sekarang sukanya ngomong gitu, privilege. Coba kalau saya lihat, saya merasa yes, saya punya privilege karena perusahaan ini sudah ada. Tapi kan seperti semua orang tahu bahwa perusahaan album itu kan bukan perusahaan yang di industri yang sedang naik. Nah, untuk membuat perusahaan album ini tetap relevan itu gimana? Ini industrinya tidak naik, tapi orangnya banyak. Jadi kita punya karyawan ini banyak, kita punya perusahaan ini cukup besar, jadi cost-nya cukup tinggi ya. Nah, terus saya berpikir kalau saya begini terus, saya nggak mungkin bisa survive. Mereka juga heran, ini maksudnya gimana nih Susan, kok bikin album cuman sedikit-sedikit, terus habis itu custom banget, apa nggak ribet? Ya, memang ribet sih, memang ribet dengan infrastruktur yang saya punya, dengan tim yang saya punya, memang ribet. Tapi marketnya memang udah menuju ke sana, dan saya nggak bisa tetap stay pada apa yang kita lakukan selama ini. Nama saya Leo Adrian, saya owner dan direktur di Susan Photo Album ini karena pendirinya adalah orang tua saya. Jadi saya saat ini handle full karena orang tua saya udah ke bisnis lain. Jadi saya yang di PT Susan Photo Albumnya berlaku sebagai direktur. Susan Photo Album itu awalnya adalah kita fokus ke produsen foto album. Jadi benar-benar kita bikin foto album. Nggak banyak orang yang bikin foto album, tapi kita salah satu leading di industri foto album dari tahun 1964. Dan tahun 1964 itu papa saya yang memulai start dari home industry, dari kecil, beberapa pegawai membuat album, hanya album aja pada saat itu. Jadi album-album yang reguler dipakai untuk disuplai ke toko-toko, toko buku, ke mungkin studio-studio foto kecil seperti itu. Terus seiring jalannya waktu berkembang. Waktu itu mungkin papa saya selain bikin juga marketing sendiri ya, jadi jualan sendiri, datang ke toko-toko sendiri, menawarkan sendiri. Terus habis itu berkembang lagi jadi pabrik. Pabriknya dulu masih belum di sini, pabriknya dulu masih di kawasan di Majapahit. Itu bukan kawasan industri, kalau sekarang kan kawasan industri. Jadi yang dulu di perumahan gitu, tapi cukup gede juga kita waktu itu dulu pabrik sekitar 6.000 meter juga waktu itu. Jadi ada sejarahnya, papa saya itu dulu orang tuanya lagi, jadi kakek saya itu bikin album. Jadi sebenarnya dari kakek saya memang bikin album, ada beberapa tukang, terus orang tua saya waktu itu masih kecil, kakek saya udah meninggal. Habis itu perusahaan albumnya kan berhenti, bikin albumnya itu berhenti. Papa saya ketemu sama beberapa tukangnya lagi, dan dia bilang, papa kamu punya album itu bagus loh sebenarnya, kenapa kok nggak kamu terusin? Terus papa saya mulai mikir, oh bisa ya, dua orang tukangnya yang dulu terus mulai bikin album, mulai dipasarkan, karena kebetulan papa saya kan juga suka seni, jadi suka gambar-gambar, suka bikin desain-desain gitu. Jadi dulu desainnya waktu itu album masih polos aja, nggak ada apa-apanya, tapi terus papa saya suka bikin desain-desain, mulai bikin pakai bunga-bunga, mulai pakai aplikasi-aplikasi, itu orang suka. Akhirnya mulai dari situ papa saya mulai serius untuk fokus ke albumnya. Dan sebelum itu memang papa saya udah yatim piatu dari kecil ya, papa mamanya udah nggak ada, dan dia punya adik itu ada 4 orang, jadi papa saya yang paling besar. Dan itu harus menghidupi adik-adiknya yang masih kecil-kecil dan nggak punya orang tua, tinggalnya juga mencolok sana mencolok sini. Jadi makanya dari kecil saya udah ke pabrik, saya udah diajarin desain, ditujuin gambar-gambar. Habis itu mungkin ada, karena papa saya art, jadi saya mungkin ada jiwa artnya juga gitu. Jadi saya suka juga di situ dan saya enjoy kan. Terus saya sampai dari kecil saya les juga di kantor, saya kenal sama orang-orang kantor, orang-orang pabrik. Jadi hampir separuh hidup saya ini udah di perusahaan album. Saya sempat kuliah di Jakarta, di LaSalle College International, itu lebih ke desain grafis, di computer graphic design. Habis itu saya selesai kuliah, saya di Jakarta untuk, ya masih namanya orang selesai kuliah, idealis ya, saya bikin branding company kayak semacam kayak design house gitu, sambil saya bantu Susan. Tapi itu pun masih belum full time. Sampai tahun 2001 atau 2000-an gitu, 2001 lah ya,
saya baru mulai menciptakan satu brand yang namanya Susan Pro. Dan itu mulai saya banyak involve. Itu belum full time. Tahun 2002, 2003 tepatnya, itu baru saya full time. Karena papa saya sudah tidak di Susan lagi, jadi saya masuk sebagai direktur. Papa saya sudah mulai pelan-pelan, yang tadinya direktur jadi komisaris. Nah, saya yang udah mulai handle Susannya sebagai PT Susan Foto Albumnya. Yes, saya punya privilege karena perusahaan ini sudah ada. Tapi kan seperti semua orang tahu bahwa perusahaan album itu kan bukan perusahaan yang di industri yang sedang naik kan. Ya toh, tentunya kamu juga tahu kalau album ini sebuah perusahaan yang udah zaman dulu lah ceritanya. Nah, untuk membuat perusahaan album ini tetap relevan itu gimana? Karena saya ditinggalin perusahaan yang nggak kecil sebenarnya, ya menengah lah. Dan begitu banyak karyawan, pada saat itu karyawannya ada 300-an. Dan itu kan bikin album semua loh, dan bikin album semua. Jadi waktu saya mulai bikin itu, mulai saya jalanin itu, saya merasa bahwa ini industrinya tidak naik, orangnya banyak. Jadi kita punya karyawan ini banyak, kita punya perusahaan ini cukup besar, jadi cost-nya cukup tinggi. Nah terus saya berpikir kalau saya begini terus, saya nggak mungkin bisa survive. Karena dengan apa yang sudah saya lihat ke depannya juga, saya udah bisa memprediksi nih. Makanya saya mulai berpikir untuk bikin Susan Pro itu. Susan Pro ini adalah album yang customize, nggak cuma sekedar album yang dijual untuk di toko-toko yang untuk bikin untuk acara ulang tahun, untuk acara wedding kan dulu banyak. Tapi kalau Susan Pro ini lebih ke fotografer profesional. Jadi saya masuk tuh di era perpindahan antara analog ke digital. Itu tahun 1999 lah kira-kira. Kamera digital itu diciptakan tahun mulai tersebar itu ya, itu tahun 1999 lah kira-kira. Itu pas masuk pas di situ. Jadi saya udah bisa memperkirakan kalau orang menuju ke digital kan berarti marketnya udah mulai berubah nih, generasinya udah mulai berubah juga nih, orang udah nggak nyetak lagi, orang udah nggak terlalu bakal butuh album lagi. Saya merasa profesional masih pakai, jadi fotografer masih pakai, pelaku-pelaku seni kayak desain grafis segala macam, mereka masih butuh tempat untuk portfolio mereka. Pada saat itu masih belum banyak cloud itu tahun 2000 baru mulai. Jadi saya bikin Susan Pro saya bikin untuk kebutuhan fotografer. Jadi saya pun belajar masuk ke sekolah fotografi waktu itu, terus saya mempelajari fotografinya, tekniknya. Saya juga supaya saya tahu seperti apa sih dunianya ini fotografi, kan desain grafis sama fotografi kan nggak terlalu beda jauh kan ya. Terus saya ketemu sama market saya. Jadi Susan Pro ini driven by market sebenarnya. Jadi saya merasa melihat market fotografi ini tidak ada yang mengakomodir. Jadi banyakan mereka malah bikin album sendiri pakai board item, mereka bikin atau mereka akan pesan ke tempat-tempat yang home industri untuk bikin album. Nah, akhirnya saya mulai lihat market itu kok bagus kayaknya. Saya belajar dari teman-teman fotografi, saya ngobrol sama mereka, saya cari tahu apa yang menjadi needs, want, expectation-nya dia. Terus saya mulai bikin prototype, gimana kalau saya bikin album seperti ini. Terus mereka suka satu demi satu, saya tamparin sendiri, dan saya benar-benar dari nol, saya datengin sendiri-sendiri. Zamannya dulu fotografer top itu yang zaman di atas saya kayak Pak Darwis Triadi, Pak Ferry Adianto, Arbaim, semua itu saya sempat datengin. Dan saya tanya sama mereka, saya diskusi sebenarnya kebutuhan mereka itu apa. Sehingga setelah saya tahu, saya bikin yang namanya Susan Pro itu. Itu masih album, tapi untuk marketnya profesional. Masih ini ya, orang masih belum bisa menerima karena perusahaan album lain waktu itu nggak bikin seperti itu. Mereka bikinnya yang album-album biasa kan. Mereka bikin quantity yang jumlah banyak, kayak yang saya bikin seperti biasa papa saya bikin. Mereka juga heran, ini maksudnya gimana nih Susan kok bikin album cuman sedikit-sedikit, terus habis itu custom banget. Apa nggak ribet? Dengan tim yang saya punya memang ribet, tapi marketnya memang udah menuju ke sana. Dan saya nggak bisa tetap stay pada apa yang kita lakukan selama ini. Pelan-pelan saya switching ke sana. Ya disitulah saya bilang banyak problem. Dari industri yang tadinya generalize itu sekarang udah spesifik nih, mulai bikin yang customize. Yang tadinya bikin 1000-an, sekarang bikin ratusan, malah puluhan. Puji Tuhan pada saat itu karena marketnya fit,
Jadi produk market fit-nya ini udah dapet nih. Orang begitu lihat, mereka suka, mereka pesen. Biarpun saya belum bisa supply sebanyak yang mereka harapkan karena kan ini produk baru. Jadi saya mesti mempelajari dulu R&D-nya, terus orang-orang saya harus belajar juga sesuatu yang baru. Yang tadinya sudah biasa nyaman, sekarang udah harus bikin customize. Akhirnya saya ya suruh mereka belajar lagi, ngulang dari awal lagi. Itu tapi tetap berjalan dengan baik, omset berlipat dari misalnya dari 100 juta jadi 200 juta, dari 200 jadi 400 juta. Jadi begitu eksponensial. Bagus kan? Eksponensial bagus, tapi ternyata tidak bagus juga. Karena dengan market seperti itu, saya nggak terlalu siap produksi saya. Produksi saya yang tadinya ngerjain yang hal A, sekarang harus ngerjain yang customize ini, sesuatu yang berbeda. Sedangkan saya punya kompetitor, lihat itu dong, oh ini bagus nih bisnisnya. Dan aku tinggal nyontoh aja kan. Di mana-mana kan seperti itu. Terus mereka bikin dengan home industry, mereka bikin dan nggak cuma satu, mereka banyak home industry. Jadi kalau kamu tanya waktu saat itu head to head saya apa nggak ada, tapi home industry banyak banget. Dan mereka bikin mulai gerilya. Kita yang memperkenalkan, kita yang ceritanya mengeducate market kan, karena mereka pada saat itu it's just a new category of album gitu. Jadi orang belum tahu. Tapi pada saat kita sudah memperkenalkan, kita bikin seminar, kita bikin kayak semacam edukasi di tempat-tempat publik ya. Jadi waktu itu rajin kita bikin acara-acara sama fotografer gitu. Disitulah mulai marketnya terbentuk dan disitulah mulai kompetitor masuk. Susan Photo album tetap namanya PT Susan Photo Album. Susan Pro makanya saya nggak pakai nama ada album segala macam. Kenapa? Karena Susan Pro ini sebenarnya udah bukan cuma di album, karena kita kan sudah masuk ke printing, kita sudah masuk ke packaging. Jadi digital printing kita ada digital printing, kita ada Indigo, kita cetak pakai Indigo, kita pakai Xerox, Konica Minolta. Kita ada divisi untuk printing. Terus habis itu offset kita punya, karena dari dulu memang offset kita sudah ada. Jadi saya sama adik ipar saya ya, jadi kita kerjasama lah, namanya Susan Offset juga. Packaging ini saya merasa packaging ini masih bagus marketnya dan grow. Berdasarkan survei pun packaging ini terus naik, karena packaging nggak bisa digantikan dengan digital. Kalau foto digantikan dengan digital, dimasukkan ke dalam flash disk, dimasukkan ke dalam cloud sekarang. Kalau packaging gimana? Kan nggak bisa, ya toh. Jadi saya merasa itu masih bagus. Prospeknya masih bagus, dan saya merasa packaging yang bagus itu bisa represent sebuah brand untuk menguatkan dia punya brand. Kalau brandnya kuat, bisnisnya bagus. Pelan-pelan saya kasih tahu ke mereka, dan sebenarnya nggak usah saya kasih tahu pun juga sudah kelihatan dari omset. Omsetnya albumnya kan bisa kelihatan. Omsetnya album yang reguler tadinya lama-lama makin turun. Something wrong. Ini pasti ada something wrong. Terus sedangkan yang Susan Pro makin lama makin naik. Kan dari situ kan kita speak by data aja lah, udah kelihatan. Kalau kamu nggak mau berubah, terus berarti kita ini menuju ke air terjun ke bawah, ya kan? Kalau kita go with the flow aja kan ya udah. Padahal kita punya karyawan begitu banyak yang harus kita kasih makan keluarganya, yang mereka juga harus bisa berkembang kan? Nah itu. Waktu itu karena saya turun sendiri, saya ketemu sama marketnya, saya ngobrol sama mereka kenal, jadi hubungan baik itu penting ya untuk bisnis. Mereka ada trust, mereka trust sama produk kita, mereka trust sama saya karena saya waktu itu benar-benar di depan. Dan saya waktu itu pun juga saya bikin seminar, bikin apa, jadi orang tahu saya. Jadi orang merasa masih Susan Pro ini top of mind. Kalau kamu mau yang kualitas bagus, kalau kamu mau deal sama trusted company, yang sustainable, yang reliable, kamu hubungan sama Susan. Tapi kan ada juga market yang nggak seperti itu. Kan ada yang mau murah, ada yang mau produknya nggak usah bagus-bagus banget segala macam. Itu tetap mereka akan beralih ke kompetitor. Jadi at the end of the day, we are at the top of the pyramid. Tapi yang bawah-bawah ini tetap marketnya mulai terbagi. Saya nggak bisa ngomong kalau semua market harus kita ambil kan. Pada saat kita mau mengambil semua market, disitulah kita jadi lost focus. Dunia album foto tidak bisa dipungkiri, pasti lama-kelamaan pasti akan berkurang banyak. Mungkin sampai mati banget enggak, karena masih ada orang-orang yang masih appreciate foto sebagai kenangan yang harus dicetak.
yang tangible. Dan album-album sekarang ini jadi lebih mahal karena jadi barang yang langka, jadi limited. Dan saya supply ke luar negeri, ke Arab segala macam, bukan album pemurah. Justru saya album-albumnya mahal. Kalau yang murah kalah sama China udah bukan marketnya. Kalau China lebih bikin yang produksi mesin-mesin segala macam kan, mereka udah lebih murah. Sedangkan saya handmade, saya handcrafted, saya benar-benar levelnya, kualitinya yang bagus, sehingga mereka masih bikin. Jadi di market itu saya masih bisa bermain. Untuk album yang murah-murah saya udah nggak akan main ke situ lagi, dan memang udah bukan zamannya. Nah, kalau saya invest di hal seperti itu salah pasti. Terus kalau packaging, saya tetap akan invest di packaging karena packaging ini masih bagus prospeknya, dan saya terus kembangkan itu sampai yang di Jakarta pun juga kita tetap beli mesin, kita invest mesin untuk mensupport kita punya bikin packaging, printingnya pakai saya punya company satunya gitu. Kok masih tetap eksis ya? Yang pertama pasti konsistensi lah. Kita konsisten, karena bisnis apapun kalau nggak konsisten juga nggak bisa. Jadi ada masalah, terus habis itu mundur, ada masalah, give up, saya rasa nggak akan bisa bertahan. Kalau bisa bertahan, mau bisnis saja katanya 90% mati di tahun kelima katanya, ya toh. Nah, ini kok bisa 60 tahun, itu kan ada something pasti. Kita punya value yang jelas pasti. Di Susan Photo Album dari pertama awal kita punya value bahwa papa saya dulu memang dari awal pengennya kita kalau bikin sesuatu harus yang excellent. Jadi spirit of excellence. Kita punya spirit of excellence dalam membuat produk ini. Jadi kalau orang mau kerja sama Susan, dia harus bisa bikin produk yang excellent. Saya pun kalau disuruh bikin produk yang asal-asalan gitu juga nggak mau, karena ya memang dari awalnya masih sudah seperti itu. Terus yang kedua, kita ini harus punya impact ke orang lain ya. Kayak kita harus berimpact atau berdampak buat orang lain, baik intern kita punya karyawan maupun untuk para customer kita. Kalau kita cuma supply barang, terus habis itu sudah jualan aja, saya rasa nggak akan sampai segini. Karena dari awal saya selalu menekankan bahwa kalau kamu jual produk dan itu tidak berharga buat orang lain, apa tidak ada value-nya, mendingan nggak usah. Buat apa? Gitu. Jadi kan bisnis kita ini kan B2B. Jadi kalau kita supply ke fotografer itu pakai produk kita, dia punya karya lebih bagus dengan menggunakan produk kita, dia punya bisnis lebih bagus, berarti kan ini berdampak buat orang lain. Ya toh, kita supply ke corporate, ke restoran, kemanapun buku menu. Kalau dengan buku menu yang kita buat hasilnya lebih bagus, orang bisa lihat menunya bagus, bisnisnya tambah jalan, berarti itu berdampak. Kita bikin untuk corporate lain pun, ke hotel apa segala macam, semua prinsipnya sama. Kita pengen produk kita ini punya value, berdampak buat orang lain. Dan yang ketiga, value kita adalah kita ini harus relevan, stay relevan sama zaman. Yang tadi saya bilang, kalau kalian tetap stay sama albumnya zaman dulu, sekarang udah nggak relevan kan? Terus saya misalnya stay sama album fotografer profesional aja, sekarang juga udah nggak relevan. Akhirnya kita harus pindah ke corporate. Corporate kita bikin apa lagi nih? Online penjualannya melalui online, nggak cuma offline. Habis itu penyimpanan, orang pakai cetakan, kita juga ada penyimpanan yang menggunakan online. Kita bikin platform. Orang udah nggak bikin album, orang bikin packaging, kita bikin packaging. Artwork, kita bikin artwork. Hal-hal seperti itu membuat kita ini jadi relevan. Terus kita belajar terus untuk tetap relevan. Itu nggak mungkin kita kalau nggak belajar terus bisa relevan, itu nggak mungkin loh. Nggak mungkin kamu dengan jalan seperti biasa aja terus kamu perusahaan bisa relevan, nggak bisa. Terus belajar terus bukan cuma dari satu bidang. Saya belajar macam-macam dari beberapa bidang supaya kita tahu, oh sekarang ini arahnya ke sini, sekarang arahnya ke sini. Saya mempelajari ini, mempelajari itu supaya bisa diimplementasikan ke perusahaan kita supaya bisa tetap relevan. Oke, kalau saya pegang teguh tuh bahwa saya kalau melakukan sesuatu itu harus extraordinary ya. Jadi saya nggak mau cuman sekedar misalnya saya disuruh sesuatu gitu, saya cuma ngelakuin aja sesuai yang diperintahkan gitu. Jadi saya buat sesuatu juga saya nggak mau cuman buat ya sesuai asal yang kayak sesuai spek gitu yang diperintahkan gitu. Aku nggak kayak gitu. Saya mau kalau kamu buat sesuatu ya harus extraordinary. Itu yang bikin orang tuh jadi lihat kita tuh beda sama orang lain. Karena kalau cuma sama-sama aja, biasa-biasa aja, orang lain kerja gitu, orang kita juga kayak gitu, ya udah sama-sama orang lain aja. Jadi kalau saya lihat, kalau kita mau kasih effort lebih, itu buat kita beda sama orang lain. Dan biasanya orang yang dilihat itu yang beda sama rata-rata orang lain. Itu yang saya pegang teguh. Terus yang kedua, saya juga nggak pernah berhenti belajar ya. Dari dulu memang waktu sekolah nggak pernah belajar sih soalnya jadi ya. Jadi habis selesai sekolah saya tuh belajar terus, saya belajar karena saya merasa saya butuh dan untuk berkembang itu harus seperti itu.
Kalau kita nggak belajar, nggak terus nambah pengetahuan, kita jadi nggak bisa up to date. Terus juga yang menurut saya penting itu networking. Networking itu sangat penting banget buat saya, karena kita nggak bisa kerja sendiri, terutama saat ini ya, nggak bisa kerja sendiri. Saya butuh tim, saya butuh orang-orang yang mendukung saya butuh anak-anak muda yang mendukung saya. Makanya saya terus networking, saya punya banyak komunitas ini, komunitas itu saya belajar ini itu dari mereka. Dan orang-orang yang kira-kira bisa kita ajak networking, kita bisa rekrut. Terus juga kita belajar dari orang lebih pintar dari kita. Saya cari network saya harus di atas saya supaya mereka bisa upgrade saya. Kalau enggak saya yang enggak upgrade kan. Saya nggak mau jadi orang yang paling pintar di ruangan gitu. Saya pengen ketemu sama orang yang lebih pintar dari saya supaya saya bisa belajar. Customer atau partner kita hotel-hotel banyak, jadi kita supply untuk ke hotel, restoran. Contohnya kalau restoran ya kayak Boga Group, Ismaya Group. Habis itu kalau kopi luwak misalnya. Terus hotel grupnya Accor kita juga bisa masuk rata-rata. Terus habis itu Ritz Carlton. Habis itu di luar negeri ada beberapa hotel sama restoran sih. Cuman mungkin di sini nggak terlalu familiar. Terus kalau banking ya kayak BNI, BRI segala macam itu kita bikin packaging untuk mereka. Jadi kalau Susan ini pendistribusiannya udah seluruh Indonesia kan, tapi melalui offline dan online. Kalau offline kita punya tim marketing yang siap untuk dikontak, terus kita juga bisa diskusi melalui telepon atau mau ketemu langsung karena tim kita juga ada di Jakarta, kita juga keliling ke Surabaya, ke Malang, kemana keliling. Jadi kalau butuh produk dari Susan sebenarnya gampang, tinggal lihat kita punya website, kita punya Instagram, DM aja. Habis itu nanti tim kita akan follow up. Itu yang untuk project B2B. Terus kalau untuk yang orang pengen beli album yang regular, yang magnetic segala macam itu bisa lihat di Shopee kita ada. Habis itu di Tokopedia ada. Semua ada di Instagram, ada di website. Ya, kalau misalnya produk-produk yang custom biasanya ada kayak semacam diskusi dulu lah ya. Jadi kita bisa kasih solusi juga, nggak cuma sekedar kamu kayak apa kita buatin itu. Kita juga bisa kasih solusi dari sisi desainnya, terus bahan-bahan segala macam. Kita punya bahan kan range-nya macam-macam. Kita bahkan nggak cuma yang ada di lokal aja. Kita yang ekspor, yang import sendiri bahan itu banyak. Jadi nggak cuma yang ada bahan yang ada di pasaran lokal, tapi yang import kita juga banyak. Jadi bervariasi sekali karena dengan adanya customize ini. Untuk Instagram kita ada yang untuk album foto, rata-rata untuk album-album lah ya, untuk memori, kenangan gitu, ada Susan Foto Album. Kalau yang untuk premium packaging kita ada namanya Susan Premium Packaging. Menurut saya kalau untuk anak-anak sekarang ini banyaknya kadang-kadang mereka cuman terbawa, aku tuh punya passion kayak gini, aku harus go with my passion aja. Nah menurut saya itu kurang pas, kalau buat saya kurang cocok, karena kalau saya cuma lakukan apa yang saya suka aja, nanti kita nggak bakal bisa berkembang. Akhirnya cuman kita pintar di situ-situ aja. Dan untuk sukses ini butuh a range of skill. Skillnya nggak cuma itu aja yang kita butuh skill ini, skill itu segala macam. Makanya lebih baik kita belajar banyak hal, habis itu dari situ, biarpun kita nggak fokus pinter banget sih di hal itu, tapi aku lebih prefer, aku ngerti banyak hal, habis itu dari situ kita bisa connect the dot. Kalau Steve Jobs bilang tuh katanya connect the dot, tapi kalau kita nggak punya dotnya, apa yang mau di-connect? Kita networking, kita belajar sesuatu, menurut saya kita penting banget, karena pada saat itu ada kita bisa connect the dotnya itu. Kalau kita nggak belajar apa-apa, kita cuma ngerti satu hal yang passion kita aja, terus kita yang lain nggak mau tahu dan nggak mau melakukan, susah untuk capek. Sukses itu susah menurut saya. Oke, untuk audiens jangan lupa subscribe Halo Bos. Thank you.